Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda sedang menyaksikan dialog khusus dengan saya Saifur Rahman Al-Banjari dan tamu kita Bapak Aksah Mahmud. Beliau ini adalah satu dari 40 orang terkaya di Indonesia. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan, tahun lalu menjadi Wakil Ketua MPR dan tahun ini hingga 2014 menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan dari Sulawesi Selatan. Betul begitu Pak Aksa Mahmud? Ya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebagai alumni HMI, kira-kira ini memaknai predikat sebagai orang terkaya di Indonesia seperti apa ini? Sebenarnya sampai hari ini saya merasa tidak terkaya di Indonesia. Jadi itu kan hasil perhitungan daripada lembaga itu. Tapi bagi kami yang sehari-hari menekuni aktivitas bisnis, merasa juga sepertinya ya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa kecuali usaha kita bahwa bagaimana setiap tahun terjadi peningkatan. Itulah usaha kita bahwa bagaimana usaha ini setiap tahunnya ada sesuatu perubahan, ada peningkatan dan kemajuan. Dan jumlah orang yang bekerja lebih banyak dan perusahaan ini sudah harus memasuki wilayah profesional, sehingga kita punya tema bahwa perusahaan ini perusahaan keluarga tapi berbasis profesional, sehingga kita harus kembangkan perusahaan ini sebagai salah satu perusahaan yang berbasis perusahaan keluarga tapi profesional. Nah itu. Tapi yang jelas kalau banyak amunisi, banyak harta, itu kan bisa banyak yang bisa diperbuat, bukan begitu Pak Asa? Sebenarnya ukuran harta atau bagaimana amunisi di dalam dunia bisnis itu memang aktivitas banyak, amunisi banyak. Tentu ini juga mempengaruhi bahwa bagaimana gerak pertumbuhan perusahaan itu. Nah, oleh karena itu terjadinya pertumbuhan perusahaan itu apabila sumber dayanya harus bagus. Nah, peranan yang harus kita kembangkan itu adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu bagaimana merubah pemikiran dari seluruh direksi, seluruh staf supaya menyamakan persepsi untuk melahirkan suatu pertumbuhan dan melewati tantangan-tantangan yang terjadi. Oke, sebetulnya posisi Bapak sekarang sebagai orang yang terpandang lah ya, satu dari 40 orang terkaya Indonesia ini, sesuatu cita-cita yang memang direncanakan dari lahir atau mengikuti alur air aja? Sebenarnya kalau berbicara cita-cita tidak, karena tidak pernah berpikir apa yang terjadi seperti hari ini, bahwa yang dicita-citakan itu bahwa bagaimana hidup itu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Artinya waktu masa kecil penuh sesuatu tantangan dengan kehidupan serba kurang, tidak sempurna, sehingga semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk merubah hidup itu harus kita lakukan. Infrastruktur yang pertama adalah pendidikan. Oleh karena itu orang tua saya dulu itu betul-betul habis-habisan bagaimana anaknya semua bersekolah. Nah, tapi tidak pernah tergambarkan akan terjadi seperti hari ini. Tapi saya yakin bahwa doa kedua orang tua itu diterima. Mungkin orang tua saya juga tidak pernah tergambar, terpikir, dan mungkin tidak mengenal siapa orang terkaya di Indonesia waktu itu. Tapi dia hanya ingin bagaimana anaknya menjadi orang dipandang oleh masyarakat dan berguna bagi masyarakat, berguna bagi agama, dan tentu pada akhirnya berguna kepada bangsa ini. Karena bapak saya itu kan seorang pejuang, jadi tentu ingin anaknya bagaimana mengisi perjuangan ini.
dan jalur usaha adalah yang ditempuh, bukan jalur birokrasi. Sebenarnya bapak saya juga tidak menetapkan jalur birokrasi, jalur usaha. Tetapi memang ya perjalanan saya mengharuskan saya berada di dunia usaha ini. Karena mungkin pada saat kami melewati perjalanan hidup yang penuh susah, nah disitulah bahwa di samping bersekolah, karena keterbatasan tentu uang dari orang tua, maka kami harus juga melakukan keseimbangan. Bahwa kalau ada peluang-peluang ya tanpa mengganggu pendidikan yang mendapat amanah dari orang tua, kami juga harus menggunakan waktu itu untuk mencari tambahan. Jadi memang jiwanya itu udah dimulai, jiwa dagang atau jiwa saudagar, jiwa usaha dari kecil ya? Ya saya sih tidak mengenal saudagar waktu itu, cuma mengenal bagaimana cari uang. Iya. Jadi sejak saya SD itu di kampung, ya saya kalau sekolah ya saya sudah jual permen di sekolah. Kalau bulan puasa saya jual es batu, saya jual korma untuk orang berpuasa. Tapi nanti saya sadar setelah seperti sekarang, oh memang ternyata waktu saya kecil saya sudah sering cari uang gini. Sekolah di Parepare juga, ya kalau ada waktu kosong saya menggunakan apa yang ada di kampung, saya gunakan untuk bawa ke kota, ya ada selisihnya sedikit lah. Oke, jadi memang jiwa bisnis itu udah tertanam ya, dari kecil. Jadi, tapi itu tidak artinya seperti alamiah aja. Alamiah. Tidak ada sesuatu, tidak ada kaitannya dengan sekolah yang kami lakukan. Cuma ada kebetulan di kampung ada menghasilkan kacang tanah, ya lakukan. Ada hasil laut, ya kita bawa ke kota, ada selisihnya untuk kita. Padahal pendidikan Anda teknik ya? Ya teknik. Ada nggak pengaruhnya pendidikan teknik terhadap jiwa wirausaha sekarang? Tidak, orang teknik itu kan teorinya hanya matematika. Modalnya orang teknik itu kan perhitungan. Jadi bagaimana segala sesuatunya harus menghitung. Skill modal utamanya orang teknik kan hitungan. Orang eksakta itu harus selalu menghitung. Sehingga ya kalau dibeli di kota sekian, di kampung sekian, masih ada selisihnya. Itu hitung-hitungan aja. Oke, nanti kita bisa lanjutkan Pak Aksa Mahmud. Mungkin bicara nanti adalah tentang seberapa besar etika Sulawesi Selatan atau etika Bugis yang bisa mendorong Pak Aksa menjadi orang semacam ini. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.